Hari ini hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2020. Untuk kesekian kalinya kita beribadah di rumah. Ada kesempatan beberapa yang datang untuk ikut doa setelah firman Tuhan, ikut doa syafaat. Pagi ini renungan firman Tuhan tetap direkam untuk kebutuhan jemaat yang beribadah di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Saya ambil renungan kita firman Tuhan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5 dan 6. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berkata begini, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Dua ayat yang kita baca pagi ini, sebenarnya ini adalah kutipan dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan, ketika Musa sedang menyampaikan pesan kepada umat Tuhan, kepada orang Israel, dan secara khusus kepada Yosua yang akan memimpin orang Israel untuk memasuki tanah yang Tuhan janjikan. Tapi pagi ini kita lihat itu di dalam kitab Ibrani ada hal yang kita lihat. Bagian pertama kita melihat janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Janji Tuhan adalah dikatakan begini, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Wah, ini luar biasa. Kalau kita ingat, kalau kita percayai firman ini, maka sungguh-sungguh sebenarnya tidak ada alasan untuk kita khawatir. Amin. Tidak ada alasan untuk kita takut menjalani hidup ini, walaupun keadaan itu menakutkan. Takut begitu lihat situasi yang mengerikan, yang menegangkan. Ada ketakutan, ada. Tetapi sebagai orang yang percaya, ayat ini janji dan jaminan Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Wah, tidak dibiarkan, tidak ditinggalkan. Walaupun ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati keadaan yang pemazmur katakan, walaupun aku melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Engkau yang berjanji sekali-kali tidak membiarkan, sekali-kali tidak meninggalkan. Di tengah-tengah keadaan yang sukar, seizin Tuhan kita masuki itu, Tuhan tidak biarkan. Di tengah-tengah keadaan yang mencekam, yang menegangkan, yang jadi sukar, kita ingat Tuhan tidak biarkan, Tuhan tidak tinggalkan. Ini jadi jaminan buat kita untuk dikatakan tadi, itu yang membuat kita berkata, Aku tidak takut. Orang kalau dalam ketakutan biasanya dia bertindak lebih banyak, bertindak salah kalau dalam ketakutan. Tetapi kalau orang dia percaya, memang menakutkan, tetapi dia percaya ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang
tidak membiarkan, ada Tuhan yang tidak meninggalkan dia. Itu jaminan. Jaminan buat seorang percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia katakan, aku tidak takut. Bukan kita masa bodoh, saya tidak takut. Terus kita pergi keluar, tidak pakai masker, kita pergi keluar sembarangan. Salah. Kita turuti, kita ikuti aturan. Kita ikuti apa cara-cara yang baik untuk menjaga kesehatan. Ada orang yang bilang, saya makan sembarangan karena Tuhan menguduskan makanan itu. Dia makan sembarangan. Makan jeroan, makan apa semua. Asam urat kumat, segala macam kumat, mati dia. Itu bodoh. Tetapi kita ikuti apa yang petunjuk yang benar. Kita ikuti firman Tuhan. Kemudian kita dapat berpegang kepada janji Tuhan ini. Tuhan janji, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Wah, itu yang maksudnya membuat kita lihat Tuhan dalam ayat yang ke-6 tadi. Tuhan penolongku, aku tidak takut. Tuhan yang jadi penolong. Waktu Tuhan berjanji, Tuhan bikin pernyataan bahwa aku sekali-kali tidak membiarkan, tidak meninggalkan engkau. Maka sebagai orang yang percaya, dia melangkah berikutnya adalah dia percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tidak meninggalkan kita itu adalah Tuhan yang menolong. Ketika percaya bahwa Tuhan yang menolong, maka dia katakan, aku tidak takut. Pertolongan Tuhan memang datang, seringkali tidak sama dengan waktu yang kita inginkan. Tidak seperti yang kita inginkan. Seperti saya sedang, Tuhan tolong, tiap malam tidak bisa tidur. Sakit. Saya tunggu-tunggu Tuhan sembuhkan minggu lalu. Belum. Tapi saya percaya Tuhan bertindak tepat waktu. Jadi dalam persoalan ini, keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, semua orang berseru-seru, semua berharap supaya segera berhenti. Tapi belum berhenti. Belum berhenti. Rancangan Tuhan belum terlaksana. Ada yang Tuhan rencanakan, izinkan ini keadaan yang sukar ini datang. Secara khusus kita lihat corona ini datang. Sampai rencana Tuhan digenapi, baru itu Tuhan berhentikan. Nah, kita kembali ke ayat ini. Janji dan jaminan Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Itu yang membuat kita bilang, oh Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Tetapi melalui kesempatan ini kita lihat bagaimana caranya kita mengalami janji dan jaminan Tuhan bahwa Dia sekali-kali tidak membiarkan kita, Dia tidak meninggalkan kita, dan Dia jadi penolong kita. Kita lihat ada syarat, ada syarat. Yang pertama adalah dalam ayatnya yang ke-5, Tuhan perintahkan begini, syaratnya adalah jangan jadi hamba uang. Jangan kamu menjadi hamba uang. Hamba uang itu orang yang hidupnya diperbudak oleh uang. Orang yang diperbudak oleh uang adalah orang yang dia cari uang, kumpulkan uang, menghalalkan segala cara. Cara apa saja dia tempuh. Nyolonglah, korupsilah,
Membunuhlah, kita lihat di mana-mana orang membunuh untuk dapatkan uang. Itu orang yang jadi hamba uang, diperhamba, diperbudak oleh uang karena mau ngejar uang. Dia menghalalkan segala cara perdagangan yang tidak benar. Pokoknya segala macam dia tempuh. Itu sebabnya kita lihat banyak orang-orang terpelajar, orang besar, korupsi, nyolong, pencuri dari pencuri kelas pinggiran jalan, sampai pencuri di gedung-gedung besar yang gedung megah, kantor-kantor besar, kantor pemerintah. Ada itu orang yang diperhamba oleh uang. Tapi kalau ada keadaan corona hari-hari ini, kiranya orang-orang yang jadi diperhamba oleh uang ini mulai sadar dan mulai tobat. Mudah-mudahan ada yang dengar. Tuhan cinta. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Tuhan datangkan keadaan ini supaya orang-orang sadar. Nah, syarat ini untuk alami janji dan jaminan Tuhan tidak biarkan dan tidak tinggalkan kita. Tuhan jadi penolong kita, membuat kita tidak takut. Syaratnya, jangan jadi hamba uang. Hamba uang adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ada lagi, orang yang tidak mampu mengendalikan diri menggunakan uang.